ya tentang dunia mistis yang pernah dialami oleh nih abang-abang gua satu nih, bagian Bang Diki, ya kenal ya. Cerita tentang mistisnya itu bagaimana sih Bang? Aku pengen langsung aja deh. Ya kan? Karena gini, Sobat Rojo, cerita ini sebenarnya udah pernah terjadi tapi kabus waktu itu. Jadi sayang sekali ya. Jangan disensor ya, gak disensor, namanya gak disensor. Boleh dimanasan aja. Oke, jadi yang kita mau ambil waktu itu ceritanya mana? Cerita pengalaman mistis kami di kos-kosan ya. Waktu dulu kan kuliah ceritanya. Alhamdulillah saya kuliah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Lu nggak kelihatan bro? Masa sih? Nah, lu kuliah tuh udah lulus. 1900 lulus. 1928. Iya nanti. Panggilan Sumpah Pemuda. Oke. Kapan gue ceritain? Cerita mistis gue ada. Gue mau cerita mistis sebelum serem banget. Soalnya malam kan, ini malam hari. Gue juga harus bercanda dulu. Ini malam Jumat juga ya? Gue pulangnya juga Jam 1 malam. Nah, kan pulangnya juga ya ngerti lah. Gue kan orangnya takut gitu ya. Oke. Jadi gimana Bang? Dimulainya dari kuliah tadi. Ini cerita pengalaman kami waktu kami kos di daerah selatan Jogja. Oke. Di daerah kota nih, kota. Kebetulan kami berdua, gue sama Diki satu kosan. Dari awal di Jogja sampai kemudian gue beranak pinak. Oke. Beranak. Oke. Yang beranak punya. Kalau lo beranak gue masih wajar. Cuma kalau yang beranak yang lain terus lanjut. Nah. Ya. Jadi kosan kami tahun 2001 ya, saya tinggal 2001 Jogja. Udah belum balik ngomong kalau tahun 2001 di Jogja tuh beda dengan 2020. Pasti sepi banget. Sepi, di dalam kota pun masih banyak kebun ya bro ya. Halaman rumah itu luas-luas tuh. Ya, pasti. Pohon sawo, pohon belinjo itu udah pasti dalam kota lah itu, di dalam kota. Nah, kemudian gue kos kita berdua kuliah di salah satu universitas swasta terkenal lah di Jogja, di Fakultas Hukum Jalan TS. Kemudian kos di kayaknya tadi gue udah sebut deh. Taman siswa. Oh kamu. Jadi kemudian gue kos di utaranya kampus berdua, kemudian masuk kampung lah. Rumahnya rumah-rumah yang berhalaman luas ya bro. Yang pohon sawo, ada pohonnya banyak. pohon besar. Dan yang menarik adalah kosan kami itu masuk ke dalam gang rumah. Jadi bukan gang kampung, tapi gang rumah yang kemudian gini, gue menggambarin. Kami masuk dulu gang, tapi itu bukan gang jalan, tapi gang rumah, ya apit rumah gitu loh. Oke. Kemudian Oriental rumah. iya, ada gang itu. Jadi bukan buntu, jadi cuma kosan kami. Kemudian persis depan kosan kami itu kebun, hoyong hutan guys. Oke. Pohon bambunya banyak, pohon melinjongnya banyak. Melinjong tau kan? Ya, emping. Terus pohon sawo. Jadi kayak hutan. Dan ada rumah gubuk yang di depan rumah itu ada sumur. Wah. Itu Dan penghuninya agak kurang. Sebentar, gue harus menggambarkan gubuk itu seperti triplex gitu. Bukan bambu. Anyaman bambu. Dari anyaman bambu. Jadi antara semen, kemudian ada yang dari bambu-bambu aja. Gue jadi Lu bisa bayangin nggak film horor? Iya. Dan itu kami lalui hampir 7 tahun. 7 tahunan. Gue merasa kayak nonton film, gue ngebayangin bambu itu kayak gue pernah nonton film Jelangkung. Nah, yang kayak gitu. Lu bayangin lu. Padahal itu di tengah kota Jogja. Oke, ya. Nah, Itu seberang kos lo? bukan seberang, jadi gang itu nggak ada 2 meter bro. Nah udah, jadi cuma kos-kosan, kemudian jalan itu, jalan gang kami itu udah terhampar. Oke. Mungkin ada kali setengah hektar, kalau 1 hektar ya, Iya. 1000 meter aja. Iya, maksudnya berarti kan seberang dari Seberang persis. Iya. hamparan hektar beneran. Penghuninya itu Perempuan. suka perempuan, mbah-mbah gitu. Mbah-mbah atau mbah? Mbah. Mbah. Nenek. Oke.
Dia itu suka nyapunya di luar kebiasaan. Oke. Tengah malam Malam dia. nyapu. Oh. Jadi nyapu pakai sapu lidi tuh. Srek. Terus dia limbah air, belum bisa bayangin nggak suasana yang terbangun. Nah, gua terus terang sebulan 2 bulan masih uhui. Ya akhirnya kemudian terbiasa ya. Di kos lo ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kamar 10 orang. 10 kamar. Gue sama Diki persis pepetan. Dan 10 kamar gitu ya, dari satu kamar 1 orang. Oke. Nah, mulailah gue masuk sana. Kenapa? Karena bapak ibu kosnya sangat menyenangkan, kampungnya juga sangat menyenangkan, dan anak kosnya sangat menyenangkan. Sehingga gue bertahan di sana. Jadi terbangun akhirnya ya udahlah kebiasaan. Kalau cerita-cerita bisnis gini, yang biasa terjadi itu ada 2. Barang hilang, kemudian ada lagi, atau dipanggil orangnya nggak ada. Paham nggak? Oke. Maksud gue jadi. Jadi misal kayak gini nih ya, kita lagi ngobrol gitu ya, lagi ngobrol nih, lo kan sadarnya nih HP lo di sini ya, atau jam gue di sini lah. Nanti pas lihat nggak ada, otomatis cari dong. Iya. Udah cari, nggak lama ada lagi. Di tempat yang sama. Itu biasa. Tempat yang sama. Tempat sama. Berarti di tempat ini gitu ya? Iya, itu biasa. Awal-awal dulu memang takutan sih. Iya, tapi Terus kayak gue gitu ya, gue ngeliat Diki atau dengar suara Diki, menyerupai gitu. menyerupai. Itu sering banget. Mendengar suara dengan melihat Dan fisiknya dari juga fisik. pernah? Oh sering. Iya. Sering. Lihat fisiknya lu gitu. Iya. Gue ngeliat senior gue gitu ya, sebut saja Andi gitu ya. Andi gitu, beneran ya Andi ya. Ternyata Andi itu lagi kuliah gitu. Gue ngeliat Andi ini lewat mau menuju kamar mandi biasa kan? Ya. Oh ini balas. Oh, balas bro. Yang bikin ngerinya itu balas. Jadi gua kan kakak sama Didi dan di kamar kita berdua itu khusus nggak tahu karena ada pintu ya. Pintu walaupun pintu dari kamar-kamar oh, enggak cuma 2 kamar. Cuma 2 kamar itu. Yang paling besar soalnya gitu. Udah kok udah 1 rusuk. Bro, nyaut. Oi. Woi. Udah pulang. Yoi. Terus? Udah dong. Nah. Nanti gua keluar, gua ke kamarnya ada orang gitu. Yang gua lakukan udah pasti gua keluar ke arah burjo. Oh, Iya, gua udah gak berani kalau udah pepet-pepetan ini. Ya. Kalau sama lu sering banget ya, gua juga sering juga ya. Gue juga sering. Terus ada teman satu kos lagi, Pung, gue juga sering menyerupai Pung gitu, menyerupai teman gue itu. Ya, begitu lah. Terus kalau lu lihat atau lu baru lihat sosok secara langsung atau Kami pernah orang 4 ya. Gua Iya, lagi main kartu jadi ya. ketiga. Orang 4. Orang 4 lagi main kartu biasa di kamar lu ya. Terus jadi gini, kamar Diki, kamar gua ini di terakhir. Oh di pojok. Mentok dong tembok Yeah. rumah samping rumah. Pintu itu pasti dibuka. Sebentar, tembok samping rumah udah tanah tuh. Enggak, rumah orang. Rumah orang. Oh iya, Maksudnya rumah Oke. familynya siapa? Kakaknya ya, kakaknya milik kos. Jadi udah pasti tembok, nggak ada pintu. Lu nggak bisa manjat lagi. Ya, Terus lewat perempuan itu. Dan itu sangat orang. Orang 4 ini apa yang terjadi? Ya pelukan aja di dalam. Gue pikir waktu itu kan yang punya kos si ibu, ya kan ternyata ngapain di situ? Kan di situ udah mentok gitu. Kamar gua kan nggak mungkin. Langsung main di disco. Itu kalau terus kami bertiga, gua, Diki, satu lagi itu Ismail namanya. Jadi pernah kami itu biasa anak kos ya, main ke suatu tempat gitu, ke tempat kawan nih yang kami kerja asli. Terus nyolong rokok bapak aja. Nyolong rokok bapak. rokok bapaknya temennya itu. Iya. Tapi sebenarnya udah pamit sama anaknya. Ntar rokok bapak lu sih gitu kan. Ambil aja. Pamit nggak sama bapak lu? Gak usah. Udah biasa lah kayak gitu ya. Orang 4 nih, orang 4 orang 3. Orang 3. Gua Ismail baru kiki. Enggak gitu nggak itu. Iya. Gak jadi ikut ya. Ambil 6, lu omongin ya. Karena kan kelihatan gitu. Iya, pasti lah. Oke, gua omongin. Ambil 6 dengan maksud hati, gua 2. Masukin kantong baju kawan kami Ismail.
6 dong. Nah, pulang sampai rumah, sampai kosan itu kami nggak langsung tidur, tapi udah menjelang jam 11 malam ya. Ingat tuh ya, gue kali ngomong Jogja nih di tahun itu sama tahun sekarang jauh sepi banget. Lo akan menemukan kegelapan total, dan kalau nggak kegelapan total, keheningan total. Di jalan, bukan gang tapi jalan di kampung yang itu jaraknya 1 kiloan, hampir 1 kiloan, hening nggak ada orang. Itu Jogja dulu. Mungkin di jalan TS juga saat itu juga sepi juga jam segitu ya. Masalah sekarang jauh. Nah, terus ini yang paling ngeri ya, yang paling sangar yang kami alami ya, itu sampai itu, rokok dong, belum tidur belum, udah bilangin dulu mas. Selain itu bingung, dia kan pakai meja ya. Pakai meja, terus rokoknya nggak ada ya. Yang ada kancingnya. Yang ada kancing. Tahu, yang ada. Kok nggak ada ya? Cium itu bau mati. Jago paling enggak nih, bukan kancingin kok. Begitu kita lagi ribet itu dari depan lewat mbak-mbak. Oh itu lah. Ya udah kekunci dalam kamar lagi kamar bertiga loh. Dan itu kami nggak berani cerita ya, nggak berani nyeloteh ya maksudnya. Enggak. Dari siapa? enggak, tapi malam itu kita memang diteror. Ada suara tangis bayi, ada suara. Hingga akhirnya besok paginya kami balik ke rumah teman kami untuk minta maaf ke bapaknya. Korelasinya apa nggak tahu, tapi yang pasti Iya kan, makanya korelasi nggak ada. Karena dari rumah kos ke rumah bapaknya temen itu kan Jauh. jauh kan. Kalau Dan itu lewatin gang itu kan pasti ya. pasti kalau mau pulang pergi kan harus sana. Lewat situ. Nah, maksudnya untuk rumah bapaknya kan pasti kan lewatin gang. Ya dari kos tuh masih jauh. Pasti jauh banget, ada 8 kiloan ya. Iya. Ke arah Jalan Losari. Dan itu malam itu begitu langsung, astagfirullah, siapa itu? Udah mulai aneh loh. Bau melati itu kenceng banget. Kenceng banget. Tutup pintu, kami kamar kecil itu bertiga aja kan, bertiga diam, nggak ada yang berani ngomong nih. Dari kamar samping rumah kamar Ismen itu yang lagi kosong, orang nggak ada, itu ada ketokan. Makin gue merinding lagi nih, makin takut nih, cuma doa-doa. Tiba-tiba ada suara ketawa aku. Jadi malam itu kami baru bisa tidur sekitar jam 6-an. Karena teror, benar-benar teror. Rame ya. Kebetulan waktu itu liburan, kami nggak pulang. Oh, Kosong. makin sepi. Sepi banget, cuma tinggal tiga doang. Akhirnya kami cari jalan-jalan itu. Nah itu salah satu cerita. Terakhir, Tapi kos itu kos paling top lah. Paling nyaman. Masih besar. masih ada. Dan masih buka kos-kosan juga. Masih buka kos-kosan, cuma kebun yang saya kami ceritain itu udah bukan kebun tapi jadi hotel. Oke. Sisi luar sampai sisi samping hotel. Oke. Jadi itu. Terima kasih ya, udah buat gue takut ya. Jadi gue pulang nanti gue minta. Pikir. Ya. Belum takut. Makasih Bu ya. Makasih Bu ya. Oke, Sobat Rojo. Ya, perjalanan masih panjang nih, saya masih harus balik ke arah selatan lagi. Taiwan lagi kan lewat, gue lewatin bang, gue lewatin daerah bawah es. Oke, kita balik lagi ke chapter selanjutnya di Bidang Rojo seputar tentang kisah misteri dari sobat pengalaman mistis. Yes. Pengalaman mistis. Oke, sobat Rojo, demikian untuk lebih hangat lagi. Jangan lupa sobat Rojo like, share, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi. Bye, sobat Rojo.